Nah, saya kira kebenaran Kristus kan juga bernilai umum, artinya mengasihi, peduli orang lain itu yang kami tanamkan. Jalan berkat di YBK itu selalu ada. Artinya begini, ketika kita bekerja di YBK, berkatnya mungkin tidak langsung dari YBK, tetapi membukanya lewat YBK. Kalaupun Bapak Ibu artinya menetap di YBK, harus yakin bahwa Tuhan bisa mencukupkan melalui caranya. Salam Patunggilan. Gereja memiliki 3 tugas panggilan utama. Yang pertama adalah koinonia, yang kedua diakonia atau pelayanan cinta kasih, dan yang ketiga adalah kesaksian atau marturia. Dalam upaya GKJW untuk mewujudkan ketiga panggilan ini, salah satu upaya mewujudkan diakonia dan kesaksian di GKJW adalah melalui Yayasan Badan Pendidikan Kristen. Hari ini kita akan weni salah satu kepala sekolah Yayasan Badan Pendidikan Kristen, Sekolah YBK SMK YBK Pare. Kita akan bertemu dengan Bapak Udiono C. Marwoko yang beliau ini mengabdikan dirinya, mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan di GKJW melalui YBK. Bersama-sama kita mengunjungi Pak Woko. Selamat siang Pak Woko. Selamat siang. Ya. Pak Gideon, monggo. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, pada hari ini kita sudah bersama-sama dengan Pak Udiono C. Marwoko. Biasanya saya memanggil beliau Pak Woko. Saya mengenal beliau ketika saya dulu masih melayani di GKJW Jemaat Tunglur. Kebetulan karena Tunglur dan GKJW Pare ini cukup dekat, dan beberapa anak dari GKJW Tunglur juga pada waktu itu sekolah di YBK Pare. Gimana kabarnya Pak Woko? Baik Pak Gideon, selamat siang. Selamat siang. Ya. Ini apa? Pare semakin panas. Cuacanya cukup panas Pak, tapi hatinya tetap dingin. Oh, aman. Baik. Kalau YBPK sekarang panas apa dingin Pak? Som-som gugur. Iya, harus tetap panas Pak, harus tetap panas. Iya, jadi kan kalau kita boleh jujur, maksudnya ya, di antara sekolah-sekolah kita yang ada di GKJW ini kan, YBK Pare ini salah satu yang sebutlah di antara sekolah-sekolah YBK itu masih termasuk salah satu yang kemudian cukup kuat gitu, artinya ya, dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Ada beberapa sekolah yang lain misalnya seperti YBK Wiyung begitu, itu juga artinya cukup kuat gitu artinya. Tapi kita tahu bahwa separuh mungkin ya sekolah, atau separuh atau kurang atau lebih begitu, tapi kira-kira sekian sekolah kita tuh kan berjuang bahkan luar biasa untuk dapat murid, atau kemudian sebutlah untuk tetap bertahan hidup, itu luar biasa sulit. Bagaimana YBPK Pare kemudian berhadapan, apa pernah maksudnya menghadapi situasi demikian lalu kemudian sampai pada situasi sekarang Pak Woko? Kalau kami boleh cerita sedikit ke belakang bahwa YBK SMK YBK Pare ini tidak berjalan mulus darinya begitu saja terus seperti sekarang, tetapi juga sempat dulu ketika awal berdiri memang cukup baik karena didukung oleh Kristus, yaitu lembaga kesejahteraan keluarga yang tahun berapa itu pertama Pak? Sekitar tahun 84. Jadi itu kan dulu berdirinya SMK itu karena kebutuhan sekolah bagi anak-anak. Pada saat itu kan tidak banyak sekolah, sedangkan kita punya dana untuk biaya anak-anak sekolah. Pemerintah belum banyak sanggup untuk membantu sekolah, mendirikan sekolah, sehingga itu kesempatan yang digunakan sehingga SMP YBK berdiri, kemudian lulusan SMP dilanjutkan ke SMK. Nah, ketika itu muridnya sangat banyak karena kita diuntungkan oleh kondisi, artinya dana dari mana Festus itu ada untuk membiayai anak-anak, dan kemudian orang tua pada saat itu kan kemampuan secara finansial cukup lemah untuk menyekolahkan anak. Jadi kesempatan ini membuat kita berkembang. Nah, dari tahun ke tahun kemudian banyaknya kebijakan pemerintah untuk membangun sekolah, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuka sekolah, terjadi persaingan. Dan kemudian
bantuan dari Festus itu juga berhenti. Nah, karena kebijakan pemerintah untuk menstop bantuan dari luar negeri pada saat itu, sehingga mulai menurun jumlah kita. Nah, itu akhirnya terus begitu sampai pada titik di mana SMP juga tidak bisa bertahan, tinggal SMK. Nah, ketika berarti dulu pernah ada SMP-nya ya? Pernah ada SMP-nya. Tahun berapa ya saya lupa itu selesai, karena saya kebetulan waktu pertama ngajar di SMP. Jadi ada SMK, ada SMP, saya di SMP-nya. Nah, itu sudah mendekati akhir. Jadi saya juga sempat mengajar anak yang terakhir, angkatan terakhir di SMP. Kemudian saya diperbantukan di SMK. Pada waktu awal SMK itu saya tinggal 54 anak. Jadi SMK-nya saja juga tinggal 54 anak dari 2 jurusan itu, akuntansi dan penjualan. Kemudian bagaimana kita berpikir untuk bisa bertahan? Akhirnya kita mencoba membuka jurusan multimedia yang dirintisnya karena ada bantuan pemerintah berupa banyak komputer, sehingga salah satu jurusan yang minatnya mulai berkurang, penjualan, maka kita tutup. Kemudian kita buka multimedia. Dan kemudian juga kesempatannya adalah ketika kita secara fisik sekolah itu kan juga dilihat orang. Ketika bangunan tidak baik dan sebagainya kan juga menjadi satu yang memberikan kesan kepada masyarakat berminat apa tidak. Pada saat itu bangunan kita sudah dari 6 kelas hanya tinggal 4 kelas yang bisa digunakan karena di atasnya itu sudah rapuh, kayunya sudah rapuh. Jadi dan berbahaya kalau digunakan, dan kita jadi menggunakan 4 kelas yang apa adanya begitu. Kita mengajukan proposal ke beberapa tempat, kemudian pada waktu itu ada GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia itu yang datang, kemudian dia menghubungkan dengan pengusaha, kemudian sekolah kita dibantu dengan bahan dan tenaga. Jadi kita tidak menerima uang, tapi bahan dan tenaga. Kemudian atapnya diperbaiki, tampilan sekolah agak baik, nah itu mulai meningkat. Jadi gitu, jadi agak meningkat sedikit, jumlahnya bertambah dan fluktuatif, gitu, artinya naik turun. Sekarang jumlahnya 106 anak. Dari 2 jurusan? Dari 2 jurusan. Baik. Ya, kita mencoba bagaimana bertahan dengan berbagai cara, diantaranya memang membuka jejaring, sebisa mungkin, seluas mungkin kita membuka diri untuk bekerjasama dengan misalkan panti asuhan. Di Pare ini kan ada 2 panti asuhan Kristen, bahkan ada 3 ya, ada Alfa Omega, ada Elim, ada Kasih Karunia. Dan ketiga ini kita coba dekati supaya siswanya bisa masuk ke SMK kita. Ya tentu saja dengan kelulusan, misalkan kalau memang keberatan SPP-nya penuh ya separuh gitu. Nah, kemudian dari mana kekurangannya ya kita mencari donatur yang lain, misalkan dengan BPBK Petra. Kemudian kantong yang lain ada SMP Kristen di Pare ini, ada 1 SMP Katolik, 1 SMP Kristen Tunas Harapan dengan SMP Yohanes Gabriel, ya itu juga kita dekati supaya siswanya sebagian ke kita. Kemudian ada kantong yang agak jauh tetapi cukup potensial, itu adalah SMPK Sidorejo, SMPK IBK Sidorejo. Jadi ini langkah-langkah yang kami coba untuk terus kembangkan supaya kami bisa bertahan. Kemudian memang ada banyak hal yang perlu kita juga pikirkan mengenai ketenagaan misalkan. Nah, ini ada beberapa guru yang mulai pensiun, sudah harus usia pensiun. Kemudian tenaga baru itu sangat sulit kita dapat, apalagi yang linier gitu. Kemudian tenaga baru itu kalaupun kita dapat biasanya cepat pergi. Mereka hanya beberapa waktu, kemudian karena ada tawaran yang lebih baik dari sekolah yang bisa difasilitasi sekolah, mereka pindah. Dan itu pun juga warga kita, tapi kan kita juga harus memikir memang kesejahteraan itu menjadi penting. Artinya tidak hanya dituntut berdedikasi, tapi juga kita harus seimbang bagaimana memberikan
balikan yang sesuai gitu. Kalau perhatian dari yayasan, dari gereja atau daerah begitu bagaimana Pak? Kalau dari pemerintah daerah memang sekarang cukup baik di SMK karena ada bantuan namanya BPOP. Selain dari pemerintah pusat namanya BOS, ada juga BPOPP. Nah, itu bantuan dari pemerintah daerah provinsi. Nah itu yang bisa kita tata sedemikian rupa sehingga operasional sekolah bisa bergantung kepada itu, pada kedua bantuan itu. Kemudian dari gereja memang tidak besar tetapi rutin. Itu bisa membantu operasional yayasan. Jadi kami berbagi yang operasional yayasan itu yang dari gereja. Kemudian untuk operasional sekolah yang dari SPP, BPOPP dan BOS. Ya, jadi seperti itu penataan di sekolah sementara supaya semuanya saling bisa berjalan. Berarti artinya kalau misalnya saya mencoba menyimpulkan gitu kan, pertama memang ini ya pinter-pinternya melihat peluang begitu kan kalau tadi ya, terus kemudian sempat ada dengan Festus ya yang dulu Festus itu ya, terus kemudian Gamki, terus kemudian dengan Petra itu kan akhirnya kemudian dan kemudian memang tidak menunggu gitu artinya ya, tetapi kan ternyata juga harus ubah juga harus ubah gitu ya. Iya, terus dan saya lihat juga adalah relasi antara sekolah dengan pemerintah, lalu kemudian dengan gereja dan juga dengan yayasan itu kan juga salah satu. Terus yang juga ternyata hari ini cukup penting itu adalah penampilan sekolahnya. Saya tidak pernah berpikir itu Pak. Ternyata penampilan sekolah itu juga menentukan seorang akan masuk sekolah situ ya. Gitu. Kalau Pak Gideon atau teman-teman yang lain sempat melihat di IWK Pare itu memang kami tata sedemikian rupa. Jadi tampilan depan mungkin tidak mewah, tapi kelihatan lebih rindang gitu. Terus identitas kita harus kelihatan gitu. Jadi kalau kita lewat dari depan dan karena kebetulan posisi kita di jalan akses yang cukup baik ya, jalan besar yang mudah diakses. Tetapi harus kita eksplor itu kesempatan itu kan ini satu kesempatan kalau saya lihat ini sebuah kesempatan kita berada di tempat yang strategis. Nah, bagaimana kita supaya dilirik orang gitu ya. Ya itu aja. Jadi meskipun dengan kemampuan terbatas kami mencoba bagaimana secara fisiklik bahwa sekolah ini kelihatan tertata gitu. Mungkin tidak mewah tapi misalkan rindang, paling tidak ada satu nilai yang kita angkat lah. Kesannya itu asri, kesannya bersih gitu. Jadi itu yang kami coba Pak, angkat supaya sekolah ini tetap diminati oleh masyarakat. Mimpinya apa Pak? Boleh bermimpi tentang YPK Pare, membayangkan harapannya, mimpinya untuk sekolah ini? Kalau SMK itu memang disiapkan untuk mendidik anak-anak bisa bekerja, mampu bekerja. Jadi mimpi kami memang menjadi sekolah yang tidak hanya mendidik tetapi juga melatih secara muatan bahwa sekolah ini tidak hanya memberikan nilai-nilai tetapi juga keterampilan, karena bagaimanapun orang punya nilai tapi tidak punya keterampilan kan juga timpang. Jadi oleh karena itu mimpi kami bahwa sekolah ini punya jejaring dengan dunia industri supaya ketika anak lulus itu bisa bekerja di industri. Kemudian karena pada tatanan SMK umumnya anak itu kalau ditawari sekolah tidak mau Pak. Beasiswa kuliah gitu, hampir mereka tidak Pak, saya mau bekerja. Sehingga mimpi kami adalah anak-anak lulus dan mereka punya pekerjaan. Sejauh ini kalau boleh tahu jejaringnya YPK Pare terkait tentang pekerjaan itu ya, di SMK itu memang ada namanya bursa kerja khusus. Bursa kerja khusus itu artinya unit yang memang berada di dalam sekolah, tetapi fokusnya adalah bagaimana menempatkan anak-anak itu di tempat kerja. Jadi kita biasanya BKK kita itu tidak sendirian, kita punya komunitas dengan SMK lain, kemudian mendatangkan
perusahaan yang merekrut, nanti kita ketempatan, sekolah lain ketempatan bergantian, anak-anak itu kita undang kemana mereka, di mana ada bursa kerja kita tawarkan itu. Nah kebetulan di SMK kan juga 2 tahun ini, tahun 2020 itu cabang Pare kan mengupayakan bantuan yang berupa gedung bangunan sekaligus peralatan untuk BKK. Lembaga pelatihan BLK, Balai Kerja, sebagai latihan kerja tapi untuk komunitas Kristen. Dan itu diharapkan menjadi sesuatu yang bisa menyambung dari SMK, kemudian dilatih di situ, kemudian nanti bisa lebih siap dalam bekerja. Ya itu dulu juga kita kerjasamanya dengan GAMKI. Ya, dengan GAMKI kita dibantu akses untuk mengajukan proposal, kemudian bagaimanalah caranya GAMKI, akhirnya kita goal itu. Sehingga BLK di Pare itu berdiri atas salah satunya adalah bantuan dari teman-teman yang ada di GAMKI. Iya, berarti kan artinya emang kudu siap berinovasi terus kemudian melihat itu ya, Pak. Jadi kuncinya pokoknya kalau kita hanya menunggu susah. Harus lebih aktif bagaimana kita melihat peluang-peluang dan kesempatan yang bisa kita raih. Intinya begitu. Tantangan terbesarnya, Pak, gitu artinya. Kalau lihat perjalanan SMK YWPK Pare gitu. Mungkin ini kan nanti akan dilihat publik GKJW ya. Jadi mungkin publik GKJW bisa tahu ini loh tantangan yang sekarang sedang dihadapi. Secara spesifik di SMK, kalau saya melihat di SMK Pare khususnya itu sekolah yang sejenis itu cukup banyak. Jurusan-jurusan itu terus berkembang. Artinya begini, sekarang ada multimedia. Multimedia itu sekarang dipecah lagi, ada namanya desain, kemudian ada jurusan video gitu ya. Dan jadi kita tidak bisa artinya bertahan di sini juga karena ada jurusan sekarang yang lebih spesifik gitu. Maka tantangan kedepannya adalah bagaimana mengembangkan sekolah ini sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tantangan kita adalah tidak hanya jurusan itu akan berkaitan dengan tenaga pendidik yang siap untuk membuka sesuai dengan ini, artinya yang tersedia untuk jurusan yang akan kita buka. Itu yang susah sekali kita mencari tenaga. Jadi, Bapak, kalau misalnya ada anak-anak yang kemudian memang punya ini ya, punya concern dan kemudian punya kompetensi di situ gitu, artinya jadi YWPK Pare salah satu sangat membutuhkan. Nah, ini Pak Oko, ini mungkin yang itu ya, bagian berikutnya yang mungkin itu. Ini gimana pun kan namanya YWPK, jadi kan nilai Kristen itu kan tetap menjadi sesuatu yang pada akhirnya itu tadi menjadi salah satu identitas yang kemudian juga dipertahankan dan dijaga itu tadi. Sulit nggak Pak, gitu artinya dengan Kristen itu lalu kemudian ini ya? Atau sebenarnya tidak, gitu artinya? Dalam konteks teologis, ya, kalau kita bicara tentang teologis mungkin Pak Gideon lebih paham lah. Mungkin itu dilihat sebagai suatu kelebihan, tetapi dalam tantangan yang faktual itu sebenarnya kekristenan itu juga menjadi kendala. Karena apa? Karena kebijakan pemerintah salah satunya bahwa anak-anak harus dididik menurut agamanya. Kalau dulu tidak ada aturan itu, siapapun masuk. Sekarang tidak. Karena otomatis kalau saya di BK itu tidak ada pelajaran yang bukan Kristen. Artinya pelajaran agama yang bukan Kristen. Jadi memang dalam satu sisi ketika kami menerima siswa baru yang tidak Kristen itu selalu menjadi pertanyaan. Bahkan ketika kami masuk ke SMP untuk promosi ke SMP negeri, pertanyaan itu selalu muncul dan kami memang agak kesulitan menjawab karena mereka orang tua sekarang juga tahu bahwa hak mereka adalah diajar menurut agamanya. Sedangkan kalau anak saya masuk ke sana tidak ada ajaran agama, ya percuma gitu. Akhirnya mereka tarik. Jadi itu selalu menjadi pergumulan kita. Tetapi di sekolah sendiri
memang tetap ada anak-anak yang non-Kristen. Ketika anak non-Kristen ada di kelas itu, kami selalu berpesan bahwa kita tidak mengajarkan sesuatu yang sifatnya dogmatis mungkin, tapi bersifat tata nilai yang bersifat umum. Saya kira kebenaran Kristus kan juga bernilai umum, artinya mengasihi, peduli orang lain itu yang kami tanamkan, supaya mereka mungkin tidak semata-mata menjadi merasa dikristenkan, tetapi mereka mengenal karakter Kristus. Jadi mungkin itulah yang kami lakukan. Iya, mungkin ini akhirnya jadi perlu menjadi bahan diskusi bersama begitu ya Pak. Artinya karena dugaan saya salah satu yang kemudian menjadi tantangan banyak YWPK itu kan juga karena, dan mungkin sekolah Kristen pada umumnya. Gitu. Oke, gini Pak Woko, ini dua pertanyaan sebelum yang terakhir ya. Jadi ini pertanyaan, jadi gini, kan sebenarnya yang jenengan ngendikan tadi bahwa kalau ngomongkan kesejahteraan, kalau ngomongkan masalah dedikasi dan yang lain-lain gitu, mengajar di WPK ini kan jane rodok separuhnya separuhnya persembahan hidup. Apa yang membuat panjenengan akhirnya tetap bertahan secara pribadi gitu Pak? Apa yang membuat panjenengan tetap bertahan di sini? Secara umum karena saya percaya bahwa saya yakin tawaran yang datang gitu kan Pak pasti. Gini Pak Gideon, saya juga punya keyakinan bahwa jalan berkat di YWK itu selalu ada. Artinya begini, ketika kita bekerja di YWK, berkatnya mungkin tidak langsung dari YWK, tetapi membukanya lewat YWK. Sehingga dengan keyakinan itu kami bisa bertahan. Tetapi kita juga harus pikirkan guru-guru yang non-Kristen misalkan, apakah bisa punya keyakinan semacam itu? Padahal kita punya guru-guru yang non-Kristen. Akhirnya kan itu menjadi catatan tersendiri bagi kita. Guru yang Kristen pun juga mungkin tidak semuanya punya perspektif yang sama. Tapi kami mencoba untuk menularkan itu. Kalaupun Bapak Ibu artinya menetap di YWK, harus yakin bahwa Tuhan bisa mencukupkan melalui caranya. Artinya mungkin gaji saya cuma 100.000 di YWK, tapi di luar saya bisa buka les yang itu loh guru YWK, guru yang orangnya setia misalkan itu. Nilai-nilai itu yang kita jual kemudian itu menjadi sarana berkat bagi kita. Akhirnya kita bisa dicukupkan gajinya di YWK cuma 100.000, lesnya bisa 200.000. Artinya kan lebih besar. Tetapi kan itu lewat YWK, harus kita yakini semacam itu. Menurut saya begitu Pak Gide, entah salah atau enggak ini. Iya, penghayatan pribadi itu kan sangat penting ya. Ya, ini yang terakhir Pak. Jadi jika publik GKJW hari ini melihat gitu, artinya apa yang mungkin paling ingin Pak Woko sampaikan kepada warga GKJW gitu, artinya ya entah itu terkait YWPK atau YWPK Pare atau yang lain, monggo ke aturan. Ya, artinya ini sekolah kita yang punya misi pelayanan. Artinya melalui sekolah lah kita bisa menyaksikan Kristus. Dan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak itu kan kesempatan yang luar biasa di sekolah untuk bisa menanamkan nilai. Oleh karena itu, mari kita menggunakan apa yang Tuhan sediakan itu sebaik mungkin lah. Dalam hal ini sekolah kita. Saya kira itu Pak Gideon. Ya, terima kasih Pak Woko. Sami-sami, terima kasih sudah tahu. Keadaannya cuma begini di rumah. Matur nuwun. Iya, Ibu Bapak Saudara, mungkin juga anak-anak, ini kesaksian salah seorang kepala sekolah di YWPK kita yang berjuang luar biasa untuk berupaya melayani gitu, artinya berdiakonia tapi juga bersaksi gitu sebagai buah imannya. Semoga nueni kita kali ini bisa inspiratif untuk bisa menjadi cerita inspirasi untuk kita bersama mengabdi di GKJW, melayani GKJW. Kalau misalnya diukur berdasarkan ukuran banyak hal gitu, mungkin ya bukan yang paling kuat gitu ya, tetapi ternyata justru semangat hidup dari nilai-nilai Kristen itu yang kemudian menggerakkan untuk terus bergerak, bahkan jalan berkat itu selalu ada lah gitu. Terima kasih Pak Woko.
Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu sangat berkahi. Ya, terima kasih. Salam Patunggilan. Pendaftaran bisa datang langsung ke SMK Kristen YBPK Pare atau melalui online www.smkybbkpare.sch.id.